Shalom, puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat GSKI karena yang diberkati Tuhan, dan seluruh pencinta suara kebenaran di mana saja kita berada. Kita bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang pada pagi ini Tuhan berikan kepada kita untuk kita boleh bertemu lagi di dalam pertemuan ibadah raya online pada saat pagi ini. Mari Bapak Ibu siapkan hati kita, siapkan waktu kita secara khusus agar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Waktu kita secara khusus agar kita bisa menghormati Tuhan. Lupakan semua segala aktivitas kita, segala ketakutan, kekhawatiran kita. Biarlah kita pada saat pagi ini boleh datang dalam keadaan hati yang tulus mencari Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang dipuji dan dimuliakan. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai ibadah ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bangga Bapa punya Allah yang seperti Engkau, yang selalu memperhatikan kami dalam setiap langkah kehidupan kami, yang Engkau selalu menjaga dan memelihara kami seperti biji mata-Mu ya Bapa. Kami bersyukur kami bisa ada sebagaimana kami ada dalam segala keadaan kami pada hari ini. Itu semua karena anugerah, berkat, rahmat, kemurahan Tuhan dan kasih sayang Tuhan yang Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami musrahkan pertemuan ibadah raya kami pada pagi ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan saja yang memimpin acara ini Bapa, dari awal pertengahan hingga tamatnya. Berkati hamba-Mu, berkati para pelayan-Mu ya Bapa, agar kami boleh melayani Engkau sepenuh hati kami, agar kami dapat memuji dan memuliakan nama-Mu, menyenangkan hati-Mu Bapa, dan biarlah kehendak-Mu jadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami mau awali ibadah kami pada saat pagi ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali di ibadah online. Kita siapkan hati kita fokus untuk menyembah Tuhan. Kita mempunyai Allah yang setia, kita mempunyai Allah yang mulia, Allah yang selalu menunjukkan kasih setianya dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan, Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan, kami ada seberapa kami yang ada pada saat pagi hari ini. Kami percaya Tuhan semua itu karena kasih anugerah-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami rindu untuk menyembah. Haleluya Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu, lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan
yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia. Mari Bapak Ibu saya undang semua bangkit berdiri. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Katakan sekali lagi, Bapa Kau setia. Bapa Kau setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Terima kasih segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Kau tunjukkan kasih setia, tunjukkan kasih setia. Terima kasih Tuhan, Engkau menyediakan apa yang kami perlukan, Yesus. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau adalah Allah kami yang setia, Engkau adalah Allah kami yang mulia, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya dalam hidup kami Tuhan. Katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Katakan sekali lagi, tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Amin Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih
Pada saat pagi hari ini kami mengucap syukur untuk segala kasih anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Pada saat pagi hari ini Tuhan kami ada Tuhan. Semua itu karena kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Pada saat pagi hari ini kami bawa pujian syukur kami di hadapan-Mu. Kami rindu untuk kami memuji, mengagungkan Engkau, menyembah Engkau, memuliakan Engkau Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan Engkau jamah setiap hati kami. Biarlah Tuhan Yesus kami layak untuk memuji dan membesarkan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami alaskan doa kami dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi kita tetap semangat untuk memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan satu pujian. Kuasa firman-Mu memberi pengertian. Haleluya Yesus. Ya, kita semangat untuk memuji nama Tuhan. Jangan ragu-ragu kita menyembah Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan pada saat pagi hari ini. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kuasa firman-Mu memberi pengertian, menuntun di jalan kebenaran.
Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Haleluya Yesus. Dengan apa akan kami balas Tuhan semua kebaikan-Mu, semua kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Kau sudah mati Tuhan di atas kayu salib itu Tuhan. Kau rela Tuhan gantikan semuanya dosa-dosa kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Kau sudah lepaskan semua dosa-dosa kami. Lepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia Kau ganti kerudung hina untuk menebusku. Sepertimu demi membela hidup kekalku, darah-Mu membayarku agar jadi milik-Mu, membebaskan aku. Dengan apa akan ku balas kemurahan yang tiada batas? Sepatutnya segenap hidup bagimu, semuanya, semuanya. Jalan hidupku ke depan hanya melayani-Mu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya, segalanya bagi kerajaan-Mu. Kau melepaskan Kau melepaskan semua kemuliaan yang dari Bapa, mahkota yang mulia Kau ganti kerudung hina untuk menebusku. tiada kasih seperti Tiada kasih seperti-Mu demi membela hidup kekalku, darah-Mu membayarku agar jadi milik-Mu, membebaskan aku. Dengan apa akan ku balas kemurahan yang tiada batas?
sepatutnya sudah yang khususmu. Semuanya jalan hidupku ke depan hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan. Saudara semua bagi segalanya. Terima kasih Tuhan. Segalanya bagi kerajaan-Mu. Segalanya, segalanya bagi kerajaan-Mu. Segalanya, segalanya, segalanya bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu di atas kayu salib. Tuhan, dengan apa akan kami balas semua kebaikan-kebaikan yang Kau berikan buat kami Tuhan. Biarlah pada saat ini Tuhan kami akan siapkan hati kami Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus firman-Mu Tuhan pada saat pagi hari ini yang sebentar akan dibentangkan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus Engkau jamah, Engkau urapi hamba-Mu Tuhan yang telah Engkau percayakan untuk memberitakan kebenaran akan firman pada saat ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus Engkau letakkan Tuhan Yesus perkataan-Mu di lidah bibir hamba-Mu ini Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan yang selalu menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang menjadi penuntun di dalam langkah hidup kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya Engkau-lah yang akan memimpin hamba-Mu ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami serahkan semua doa ini Tuhan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang menghadap hadirat tahta-Mu yang kudus ya Bapa. Ampuni kesalahan-kesalahan kami. Bebaskan segala kesalahan yang kami tidak sadari. Ampuni kemelesetan kami. Kembali kami mau Tuhan mendengar kebenaran-Mu. Urapi anak-Mu ini yang tidak ada apa-apanya, dan Bapa memberikan hikmat, pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Bapa dengan sempurna. Nyatakan apa yang menjadi keinginan-Mu ya Bapa. Aku siap menyampaikan apa yang menjadi kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, shalom untuk semua kekasih-kasih Tuhan dimanapun berada. Senang sekali hari ini kita kembali bisa berkumpul di dalam pertemuan raya pada pagi hari ini. Terima kasih kepada Tuhan Yesus karena Tuhan masih beri kekuatan dan kesehatan bagi kita semua. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang penyembahan atau menyembah, itu adalah satu kata-kata yang sudah tidak asing lagi di dalam hidup kita. Tetapi, saudaraku, apakah sebetulnya penyembahan itu atau menyembah itu? Sebetulnya apa? Nah, hari ini saya ingin memberikan tema khotbah saya adalah menyembah Tuhan atau mengolok-olok Tuhan. Apakah penyembahan itu? Apakah penyembahan itu berbahasa roh? Atau apakah pada saat kita berbahasa roh kita sedang menyembah Dia? Atau penyembahan itu apakah mesti kita berlutut atau seperti apa sikap di dalam penyembahan itu? So aku menyembah itu di dalam bahasa aslinya adalah proskuneo, yang artinya adalah memberi nilai yang tinggi.
Penyembahan itu sebetulnya bukan aktivitas, tetapi penyembahan itu adalah gaya hidup. So, kita harus berhati-hati di dalam hal menyembah. Karena kalau bicara tentang menyembah, itu bicara tentang hubungan pribadi kita dengan Allah. Hubungan pribadi kita dengan siapa yang kita sembah. Karena penyembahan itu berbicara tentang sikap hati, berbicara tentang gaya hidup kita. Nah, yang paling banyak tidak kita sadari adalah kalau kita menyembah dengan taat atau dengan gaya hidup yang salah, maka sesungguhnya, sekali lagi, maka sesungguhnya kita bukan sedang menyembah Tuhan, tetapi kita sedang mengolok-olok Tuhan. Mari kita buka di dalam Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Ya, pasti untuk untuk penyembahan itu ayatnya dari sini. So, banyak hamba-hamba Tuhan yang mengambil dari ayat ini. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, saudaraku, kalau zaman dulu di dalam zaman perjanjian lama, orang yang kalau mau menyembah Tuhan harus ke Yerusalem. Orang yang kalau mau menyembah Tuhan itu harus pergi ke Bait Allah. Jadi tidak bisa di sembarang tempat mau menyembah Tuhan. Tetapi Yesus mengajarkan di Yohanes 4 ayat 23, pada saat Yesus ada di muka bumi ini, dia katakan gini, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Nah, saudaraku, kuncinya Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Itu artinya ada hal-hal yang tidak Bapa kehendaki kepada penyembah-penyembah. Nah, penyembah-penyembah yang Bapa kehendaki itu yang seperti apa? Yaitu penyembah-penyembah yang benar. Penyembah-penyembah yang benar itu seperti apa? Penyembah yang benar itu adalah orang-orang yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Banyak orang salah tafsir menyembah Bapa dalam roh itu berbahasa roh. Kalau demikian, orang yang tidak atau yang belum bisa berbahasa roh berarti tidak menyembah Bapa. Tidak demikian, saudara. Menyembah Bapa di dalam roh itu dalam seluruh keberadaan hidup kita. Menyembah Bapa di dalam roh seluruh tubuh, jiwa dan roh kita. Menyembah artinya kembali bahwa menyembah Bapa di dalam kebenaran itu, penyembah yang benar, menyembah Bapa itu gaya hidup kita. Bukan pada saat-saat tertentu, bukan pada saat aktivitas. Dan kebenaran, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, tidak ada kepalsuan. Kita tidak ada kepalsuan. Nah, saudaraku, penyembah yang benar itu betul-betul segenap jiwa kita, segenap hati kita, segenap kekuatan kita, dan tidak ada kepalsuan. Semuanya terbuka, semuanya telanjang di hadapan Tuhan, tidak ada yang tersembunyi. Makanya orang-orang yang hidupnya tidak benar dan menyembah Bapa itu bukan sedang menyembah, tetapi sedang mengolok-olok Dia. Secara tidak sadar, saudaraku, kita seringkali bukan menyembah Bapa, tetapi kita mengolok-olok Dia. Setiap kali kita menyembah, kita harus benar-benar koreksi. Termasuk hari-hari ini, saya mengoreksi diri saya kepada saat saya menyembah. Maka setiap saya berdoa sebelum saya mau menyembah Bapa, saya hanya berkata begini, Bapa, silakan Bapa, Engkau koreksi seluruh keberadaan hidupku. Silakan Bapa, aku memperkarakan hidupku ini di hadapan Bapa. Aku mau hidup benar di hadapan Bapa. Supaya apa? Penyembahan saya itu menjadi penyembah yang benar, bukan sedang mengolok-olok Dia. Nah, saudaraku kasih dalam Tuhan, kita akan belajar seperti apa sih kita mengolok-olok Dia. Bukan menyembah, pada sikap kita menyembah, tapi kita sedang mengolok-olok Dia. Coba kita lihat Markus pasal yang ke-15.
Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-20. Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 sampai 20 ini adalah contoh di mana orang-orang sepertinya menyembah Tuhan, tetapi sebenarnya sedang mengolok-olok Tuhan. Saya akan bacakan ayat yang ke-16. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan, dan memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya, katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan buluh dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Suatu ayat ini mungkin sering kita dengar, sering kita baca, terlebih lagi mungkin pada masa-masa Paskah. Tapi kali ini saya tidak bicara tentang masalah Paskah, masa-masa Paskah. Tapi saya ingin mengajak saudara untuk mempelajari kebenaran ini. Di sini ada serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana, yaitu gedung pengadilan. Dan saudaraku, serdadu-serdadu ini memanggil dan seluruh pasukan berkumpul. Lalu serdadu-serdadu mengenakan Yesus jubah ungu, lalu menganyam sebuah mahkota duri dan memakaikannya dan berlutut. Bayangkan, berlutut. Tetapi kalau saudara perhatikan, sebelum dia berlutut, dia meludahi Yesus dan menyembah dia. Saudaraku, kalau kita baca ini, mungkin kita akan marah dan kesal kepada serdadu-serdadu itu. Sekarang kita bisa marah karena kita sudah tahu dan mengerti Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Yesus itu adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Tapi pertanyaannya, saudaraku, kalau kita hidup pada zaman itu, akankah kita ikut melakukan ini? Ayo kita renungkan ini, saudara. Dan saya percaya tidak ada yang bisa menjamin satu orang pun bahwa kita tidak akan lakukan ini. Dan kalau saudara sekarang hari ini tahu bahwa Yesus adalah Tuhan, pasti tidak akan lakukan ini. Tetapi siapa yang bisa menjamin sikap hati kita pada saat kita menyembah Dia? Kita berkata, aku tidak akan lakukan seperti serdadu-serdadu ini. Tetapi secara tidak sadar atau secara kita sadar kita lakukan ini, sebetulnya kita sedang melakukan ini. Pada saat kita menyembah Yesus, sebetulnya sikap hati kita itu seperti serdadu ini. Seolah seperti kita hormat kepada Dia. Seperti kita memberi salam, hai Raja orang Yahudi. Tetapi pada saat sesungguhnya hati kita sedang mengolok-olok Dia. Dan tidak menjadikan Dia sebagai satu-satunya Raja dan sebenarnya menjadi Raja kita. Kalau dikupas lebih dalam lagi, saudaraku, mungkin kita akan lebih iya ya. Kalau kita bisa mempelajari ini, benarkah Yesus sebagai Tuhan bagi kita? Tetapi di dalam kenyataan hidup kita, Yesus menjadi Tuhan bagi hidup kita hanya hari Minggu. Yesus bagi Tuhan bagi di hidup kita hanya di dalam kita sedang menghadapi kasus-kasus tertentu. Tetapi bisakah di dalam setiap gaya hidup kita benar-benar kita menjadikan Yesus itu Tuhan? Ini masalahnya. Bahkan seringkali kita nyuruh Yesus turun dari tahta dan kita mau duduk di tahtanya. Oleh sebab itu mari kita pelajari. Kita harus berhati-hati di dalam hal menyembah hari ini. Kita harus memperkarakan setiap penyembahan kita. Apakah betul kita menyembah Dia? Apakah betul kita memberikan nilai tinggi kepada Dia? Atau kita sedang mengolok-olok? Mengolok-olok itu seperti kita merendahkan Dia. Lebih baik tidak menyembah daripada kita mengolok-olok. Dan Tuhan muak akan hal itu.
Seorang yang tidak benar-benar mengasihi Tuhan, yang tidak menjadikan Yesus sebagai Tuhan, benar-benar Tuhan, dan tidak berselingkuh dengan dunia ini, penyembahan kita itu menjadi bau yang sangat bau membusukkan di hadapan Allah. Karena kita sedang mengolok-olok Dia. Nah, mari kita lihat, kita belajar dari ayat-ayat Markus ini, ya, Markus 15 ayat 16 sampai 20. Melalui ayat-ayat ini bagaimana kita mengolok-olok Dia? Apa yang sebenarnya kita lakukan mengolok-olok Tuhan Yesus? Saya tidak sadar kita lakukan ini. Yang pertama, kita lihat di dalam ayat yang ke-16 demikian firman Tuhan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke dalam istana. Nah, perhatikan. Ke dalam istana, tetapi ada kata lanjutannya, yaitu gedung pengadilan. Saudara, perhatikan kata istana. Sepertinya kita membawa Yesus ke dalam istana, ke tempat yang maha tinggi. Seperti kita menghormati Dia. Tetapi saudara, istana yang dimaksud itu bukan istana yang sesungguhnya yang menjadikan Yesus raja. Tapi istana itu adalah gedung pengadilan. Apa artinya gedung pengadilan? Saudara tahu di dalam gedung pengadilan di situ, itu ada yang dihakimi, ada yang menghakimi. Dalam kasus ini para serdadu-serdadu menghakimi Tuhan Yesus. Termasuk pada saat itu Pontius Pilatus menghakimi sehingga akhirnya Yesus dihukum mati. Nah, saudaraku, secara tidak sadar atau disadari kita seringkali menghakimi Tuhan Yesus. Loh, bagaimana caranya Pak menghakimi Tuhan Yesus? Kita kadang-kadang berdoa dan menyembah, tetapi di dalam doa dan penyembahan yang kita lakukan sebetulnya bukan lagi memberi nilai tinggi kepada Tuhan Yesus, tetapi sebenarnya kita sedang menghakimi Tuhan Yesus. Oleh sebab itu di dalam setiap penyembahan, di dalam setiap doa, kita harus memperkarakan hidup kita. Apakah benar kita memiliki hati yang mengasihi Dia dan memberikan nilai tinggi kepada Dia yang kita sembah? Dengan cara apa kita bisa menghakimi? Seringkali kita di dalam menyembah Dia, saudaraku, kita menghakimi Dia, mempersalahkan Dia dengan apa yang sedang kita jalani. Apalagi kalau kita sedang menghadapi masalah-masalah keuangan, masalah-masalah kesehatan, masalah-masalah tentang di dunia ini. Seolah-olah apa yang tertimpa di dalam kehidupan kita, seolah-olah di dalam penyembahan itu kita minta Yesus bertanggung jawab. Kan lu kurang ajar. Ya kalau misalkan sakit, Tuhan tolong dong sakit sembuhkan. Aku mau menyembah Engkau. Bahkan ada ajaran berbahasa roh lah, maka engkau pasti akan disembuhkan. Banyak-banyaklah berbahasa roh, maka engkau akan aman. So, bukan itu esensinya. Allah tidak pernah bekerja di luar tatanannya, saudaraku. Tapi seringkali kita menjadi anak-anak yang jahat. Pada saat kita sedang mengalami masalah keuangan, seolah-olah kita menuntut Yesus untuk bertanggung jawab. Tuhan pulihkan aku ya Tuhan. Tuhan pulihkan aku. Kalau Tuhan nggak pulihkan aku, udah aku nggak akan ke gereja lagi. Kalau engkau Tuhan nggak pulihkan aku, engkau sebetulnya bukan Tuhan. Kan jahat sekali. Sebetulnya kita sedang mengolok-olok Dia. Kita meminta atau menghakimi. Kalau saudara mau sehat, berolahragalah. Makan makanan yang sehat dan bergizi. Kalau toh memang ada satu kejadian sakit, kalau saudara sudah jaga pola makan, jaga dengan berolahraga, dan memang satu saat mungkin sakit, itu pun tidak masalah. Karena Tuhan juga pernah menyembuhkan orang. Siapa yang salah? Tidak ada yang salah. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Kalau toh saudara sakit pun tidak disembuhkan, karena bukan kesalahan saudara, itu pun gak ada masalah. Mungkin Tuhan ingin segera kita bertemu dengan Dia. Kalau kita mau kaya, bekerja dengan giat. Bukan pengen diam lalu hanya berkata, Tuhan engkau kaya rela, engkau yang kaya rela menjadi miskin supaya miskin menjadi kaya. Kalau mau aman, ikuti peraturan pemerintah. Jangan kalau sudah di penjara lalu berkata begini, Tuhan aku bisa meniru seperti Paulus, padahal di penjara karena korupsi, padahal di penjara karena melakukan pidana. Kalau kita
mau aman hidup di Indonesia, kita mau aman hidup di negara manapun juga, ikuti peraturan pemerintah. Taat bayar pajak, tidak korupsi, lakukan yang baik. Itu tatanan, saudaraku. Ingin memiliki karir yang baik di dalam pekerjaan, bekerjalah dengan jujur, bekerjalah dengan integritas. Jangan karena bekerja tidak jujur, bekerja tidak integritas, selalu berdoa di hadapan Tuhan, seolah-olah Tuhan itu bisa ditipu dengan penyembahan kita. Sorry, kita sedang mengolok-olok Dia. Kita seringkali membawa Yesus ke dalam istana, seolah-olah memberikan tempat yang tinggi, menjadi raja. Tetapi sebetulnya istana itu bukan istana yang sesungguhnya, tapi gedung pengadilan. Di situ sepertinya kita menuntut Yesus untuk bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Bukankah itu jahat di mata Tuhan? Kita harus sadar, setiap perbuatan kita pasti ada akibat. Tapi kalau kita benar-benar bertobat, akibat itu belum tentu akan hilang. Tapi akibat itu tetap harus kita tanggung. Tetapi karena kita sungguh-sungguh bertobat, akibat itu, sekali lagi Tuhan akan memberikan kekuatan untuk bisa lalu itu. Itu tatanan, saudara. Jadi mulai ayo hari ini hormati Dia. Kalau kita menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak menghakimi Tuhan Yesus, ya, dan apa hak kita, siapa kita berani menghakimi Tuhan Yesus. Kalau kita mau benar-benar menghormati Dia, saudaraku, ikuti apa yang Tuhan mau. Tetap berkata apapun yang terjadi, itu atas izin Tuhan. Jangan, saudaraku, sekali lagi, jangan kita menghakimi Tuhan Yesus. Beberapa tahun ini saya dengan istri saya selalu punya prinsip begini. Apapun yang aku alami, ujung-ujungnya pasti mati. Gak apa-apa, ujung-ujungnya mati. Dan kalau mati pun kita ketemu dengan Bapa. Tapi selama Tuhan memberikan saya masih kesempatan, saya dengan istri saya kesempatan untuk hidup ini, ayo maksimal untuk Tuhan. Apapun yang terjadi, aku percaya Tuhan yang tahu akan keadaan kita. Yang penting adalah saya mau sehat, ayo pola makan ubah. Kalau saya mau diberkati, mau kaya, bekerja dengan giat, usaha dengan jujur. Jangan pengen cepat kaya. Karena orang yang ingin cepat kaya akan jatuh ke dalam dosa. Kalau mau aman, mau tenang, mau hidup di dalam satu negara tenang, ikuti peraturan pemerintah, ikuti undang-undang yang ada di negara ini. Taat bayar pajak, tidak korupsi, jujur. Kalau kita mau menjadi karyawan yang baik, memiliki karir yang baik, ayo bekerja dengan jujur. Jangan hanya menuntut kepada Tuhan, aku berkati pekerjaanku, tapi kerjaan tidak baik, kerjaan tidak jujur, kerjaan tidak berintegritas. Maka pada saat kita sedang menyembah Dia, sebetulnya sedang mengolok-olok Dia. Dan penyembahan kita menjadi bau yang busuk di hadapan Bapa. Ayo camkan ini. Camkan ini. Menyembah yang benar adalah gaya hidup kita. Gaya hidup kita itu mencerminkan penyembahan kita. Jangan kita membohongi diri kita. Dan sepertinya kita bisa membohongi Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah bisa dibohongi. Tapi seringkali kita membohongi diri kita sendiri. Yang kedua, mengolok-olok Yesus seperti apa kita lihat di dalam ayat yang ke-17. Dikatakan begini, mereka mengenakan jubah ungu kepadanya. Mengenakan jubah ungu berbicara tentang apa, saudara? Yang kekasih di dalam Tuhan. Kalau di dalam Alkitab, jubah ungu itu berbicara tentang kebesaran, kekayaan, kekuasaan, keagungan. Raja-raja itu memakai jubah ungu. Nah, saudaraku kasih di dalam Tuhan, banyak orang Kristen itu mengenakan jubah ungu kepada Tuhan Yesus. Oh ya, seolah-olah Tuhan yang punya kuasa, Tuhan yang punya kemuliaan. Ya, kadang-kala kalau di dalam ibadah, beri kemuliaan bagi Dia, segala kemuliaan bagi Dia. Tapi apakah benar, saudaraku? Apakah benar bahwa yang punya kuasa, yang punya kemuliaan, yang punya kebesaran, yang punya kekayaan, yang punya keagungan itu adalah Yesus?
Itu hanya lip service dan itu hanya ada di gereja saja. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari, di dalam gereja kita mengenakan jubah ungu kepada Tuhan Yesus. Tapi begitu keluar gereja kita melepaskan jubah Yesus, jubah yang ungu ini. Di dalam gereja kita menyembah Dia, jubah ungu dipakaikan. Tetapi saudaraku, itu bukan penyembahan yang benar di hadapan Allah. Walaupun itu di dalam gereja kita mengenakan jubah ungu dan berkata, Yesus luar biasa, Yesus ajaib, Yesus agung, Yesus mulia. Tapi begitu keluar gereja kita copot jubah Yesus. Dan di dalam kehidupan kita sehari-hari, Yesus tidak lagi mulia, agung, dan besar. Tapi maaf, Yesus menjadi suruhan kita. Yesus menjadi bujangnya kita untuk pemuasan hawa nafsu daging kita. Sesuatu yang kita kejar di luar, sesuatu yang kita kejar di dunia ini hanya untuk kehormatan diri kita sendiri. Yesus itu hanya sebagai alat. Oh, saya menjadi orang Kristen, saya menyembah Yesus. Di mobil, lagu-lagunya rohani. Di toko, lagu-lagunya rohani. Di pabrik, lagu-lagunya rohani. Oh, saya rohani, di dalam handphone saya lagu-lagunya rohani. Tetapi gaya hidup kita menjadikan Yesus itu pemuas hawa nafsu kita. Padahal ini bertobat, saudara. Ini jahat di mata Allah. Pada saat kita mungkin sedang bermain musik, pada saat memimpin pujian, pada saat menjadi singgah, pada saat kita menyanyikan dimanapun kita menyanyikan lagu pujian. Tetapi kalau kita menjadikan Yesus itu budak kita, Yesus bujang kita, kita sedang mengolok-olok Dia. Kalau kita benar-benar mau mengenakan jubah ungu, jangan dilepas. Jubah ungu itu kekuasaan, kemuliaan, keagungan. Saudaraku, makin kita merendahkan diri, harusnya Yesus makin ditinggikan. Loh, kalau kita benar-benar mau memakaikan jubah ungu itu kepada Tuhan Yesus, apapun yang kita lakukan hanya untuk Tuhan. Apapun yang kita kerjakan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang kita perkataan tidak akan pernah mempermalukan Tuhan. So, aku kasih di dalam Tuhan. Seorang duta besar, ya, negara yang mengutusnya ke satu negara, maka duta besar itu harus mempertaruhkan nama baik negaranya, negara yang mengutusnya. Benar-benar harus mempertaruhkan. Nah itu karena dia merasa bangga dengan negaranya. Gak peduli negaranya itu negara miskin, negara berkembang, negara kecil, negara besar. Tapi dia bangga dengan negaranya. Memberikan satu nilai yang tinggi kepada negaranya. Nah kita memberikan jubah ungu kepada Tuhan Yesus. Dengan berkata, Tuhan Engkau penuh kuasa. Engkau penuh keagungan, Engkau penuh kebesaran. Tetapi di dalam kehidupan kita semuanya aku. Yesus itu hanya sebagai tameng. Yesus itu sampai sebagai alat saja. Yesus itu hanya sebagai pemuas hawa nafsu kita. Dengan mudahnya kita bisa menipu orang dengan embel-embel bahwa kita hamba Tuhan. Dengan mudahnya kita bisa bisnis kotor dengan embel-embel untuk dibersihkan bisnis kotor itu. Seolah-olah kita bisa dengan kita sebagai hamba Tuhan. Sekarang udah terlalu banyak pendeta menjadi bisnis soul. Udah terlalu banyak hari-hari ini. Ikut Tuhan itu hanya untuk memanfaatkan, hanya untuk pemuas hawa nafsu kita, hanya untuk sebagai tameng. Mari kita bertobat, aku kasih dalam Tuhan. Jangan kita kenakan jubah ungu ini kepada Tuhan, yuk. Jangan melepaskan lagi, kenakan Dia. Setiap perkataan kita ingat, aku ingat, selalu ingat. Saya pernah khotbah beberapa minggu lalu, ingat ada tanggung jawab setiap perkataan kita. Kalau kita katakan aku anak Allah, perkataan kita harus bermartabat. Kalau kita berkata Yesus Tuhan dan Rajaku, hidup kita tuh harus serupa dengan Kristus.
Seandainya kalau Tuhan mempercayakan dengan kekayaan, semua kekayaan harta benda kita itu dibuat bagi kemuliaan Dia. Kebesaran dan keagungan yang Yesus miliki itu bukan milik kita. Oleh sebab itu, ada kadang-kadang dia berkata, jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Memang tidak akan pernah bisa kita curi kemuliaan Tuhan, tapi kenyataannya seringkali apa yang kita lakukan bukan dengan satu tujuan untuk Yesus dimuliakan, tapi tujuannya adalah supaya aku yang dimuliakan, aku yang ditinggikan, aku, dan aku. Jubah Yesus, jubah umatnya sebentar, di gereja saja, di tempat-tempat tertentu, di dalam acara-acara tertentu setelah dilepaskan. Tapi setiap hari kita masih bisa menyembah Dia. Aduh, saudaraku, itu menjadi bau busuk di hadapan Allah. Dan sekali lagi, saudaraku, kita bukan sedang memberi nilai tinggi, tetapi kita sedang mengolok-olok Dia. Mari bertobat, mari bertobat. Yang ketiga, bagaimana penyembahan kita menjadi olok-olok bagi Dia. Yang ketiga, dikatakan di dalam ayat yang ke-17 tadi, yang B-nya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Yang ketiga, Yesus dipakaikan mahkota duri. Kalau dikatakan mahkota, itu sebenarnya lambang raja. Tapi ini bukan mahkota lambang raja, tapi mahkota duri. Karena kenapa? Karena ini mengolok-olok. Makanya para serdadu berkata, salam hai raja orang Yahudi. Aduh, ini satu penghinaan yang besar, saudara. Penghinaan. Nah, masalahnya adalah, benar nggak kita menjadikan Yesus sebagai raja dalam hidup kita? Kalau dikatakan di dalam Alkitab, kalau kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Tapi masalahnya benar nggak? Atau kita menjadikan Yesus itu raja hanya sebagai raja boneka saja? Nah, mungkin nggak enak ya saya bicara begini. Kita menjadikan Yesus raja, tapi mahkotanya yang dikenakan mahkota duri, mempermalukan Dia. Kenapa? Karena Yesus itu dijadikan raja untuk menjadi boneka. Dan Yesus tidak akan pernah bisa menjadi raja. Itu raja-rajaan menurut manusia yang mengangkatnya. Kenapa saya katakan kadang-kadang kita memperlakukan Yesus seperti itu dan sangat kurang ajar? Karena raja yang kita angkat harus mengikuti apa yang saya mau. Nah ini. Kalau kita berkata Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja, kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau. Tetapi sekarang kekristenan sedang mengajar begini, bahwa oh Yesus Raja, makanya klaim janjinya. Oh Yesus itu Raja, maka minta apa saja, maka kamu akan beri, maka Tuhan akan beri. Loh, yang jadi Raja itu siapa? Dan kita sering berkata, Yesus engkau ada Raja. Tetapi ingat ya, apa yang aku mau engkau harus jawab ya. Kurang ajar kan? Yang begitu nggak akan pernah masuk dalam kerajaan Allah. Sangat kurang ajar. Jadi kita mengangkat Yesus sebagai Raja itu sebagai boneka kita. Dan seolah-olah sepertinya saya berjasa mengangkat Yesus menjadi Raja. Kurang ajar. Tetapi seharusnya kita kalau Yesus menjadikan Raja, kita benar-benar tunduk kepada Dia, taat kepada Dia, dan mau mengikuti apapun, sekali lagi, apapun yang Dia katakan. Jangan kita mau menjadikan Dia Raja hanya mengikuti apa yang saya mau. Maka jangan seenak-enaknya kita mau klaim. Kalau mau minta apa-apa detail. Emang Tuhan bukan Tuhan yang Maha Tahu? Saya kayak dulu suka kayak begitu, suaku. Oh, kalau dulu saya doa, suaku, Tuhan, aku berikan mobil ya Tuhan. Mobilnya mobil sedan, lalu warnanya warna merah. Lalu Tuhan tolong dalamnya audionya ya Tuhan. Oh, nanti tolong velgnya juga mesti racing ya Tuhan. Oh, tolong ini emang Tuhan itu babu kita. Lalu kita berkata, engkau harus ikuti apa yang aku mau ya Tuhan. Ada juga yang raja begini, kalau mau minta jodoh, minta sampai rambutnya pun mau seperti apa, matanya mau seperti apa. Emang Tuhan itu bukan Tuhan yang Maha Tahu.
Nah ini mengolok-olok Tuhan. Yang sebenarnya Yesus Raja. Kalau kita mau katakan, Tuhan kalau Engkau berkenan, boleh Tuhan Engkau memberkati aku dengan mobil. Tapi kalau Tuhan katakan tidak, aku pun tidak masalah. Itu baru sikap hamba. Itu baru sikap kita menyembah Dia dengan sungguh-sungguh bahwa Dia adalah Raja. Dan mahkota yang dikenakan kepada Kristus bukan mahkota duri, tapi mahkota kemuliaan. Karena kalau Tuhan, aku mau melayanimu ya Tuhan. Aku mau menjadi hambamu ya Tuhan. Aku mau, tapi, nah kurang ajar kan? Tapi Tuhan, aku minta ya Tuhan, aku minta fasilitas, ada rumah, ada mobil. Aku minta ya Tuhan fasilitas ya Tuhan. Bahkan kalau kita berkata, aku mau loh Tuhan melayani, janji loh, aku mau nasar, wah gaya. Aku mau nasar Tuhan, asal suamiku bertobat, asal istriku bertobat. Itu pun memerintah Tuhan, saudaraku. Yang harus bertobat itu diri kita, bukan orang lain. Yang harus kita berkata, Tuhan aku mau berubah. Jangan berkata, dia harus berubah dulu Tuhan. Aku mau bertobat ya Tuhan. Tuhan tidak pernah berperkara dan urusan campur dengan orang lain. Tapi Tuhan berperkara dan urusan campur dengan diri kita sendiri. Kalau kita mau memakaikan Yesus mahkota, gunakan mahkota kemuliaan, bukan mahkota duri. Jangan seenaknya, salam hai Raja orang Yahudi, Raja yang agung dan mulia. Tuhan hari ini aku mau ada tugas ke Surabaya Tuhan. Di sana nanti akan ada proyek yang cukup besar Tuhan. Tolong ya Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami ya Tuhan. Kalau enggak, Engkau bukan Allah yang hidup, ngancem lagi. Bahkan dulu saya sering berkata begini, Tuhan terima kasih kalau Engkau utus aku ke satu kota. Tuhan aku mau pakai mobil. Tuhan Kau lindungi ya Tuhan. Rumahku jagai ya Tuhan. Emang Tuhan satpam? Mobilku Tuhan jaga ya Tuhan. Emang Tuhan montir? Malu saya. Beberapa tahun saya melakukan seperti itu. Saya malu. Kalau sekarang saya renungkan itu, saya hanya bertobat begini, Tuhan aku sebenarnya udah gak pantas menjadi anakmu. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan Yesus mengampuniku. Sekarang aku hanya mau memakaikan mahkota kemuliaan untuk Tuhan. Aku gak ada apa-apanya. Hanya Yesus itu Raja. Kalau Yesus itu Raja, so aku siap untuk diperintah oleh Tuhan. Kalau Yesus itu Raja, tunduk dan taat kepada Dia. Tunduk dan taat kepada kehendaknya. 3 hal ini, so aku mari cek dalam hidup saudara dan saya. Saya pun mencek setiap kali menyembah. Saya selalu introspeksi diri saya. Saya selalu mencek diri saya. Dan saya katakan, Tuhan aku perkarakan hidupku di hadapan-Mu. Benar gak penyembahanku Tuhan? Kalau benar penyembahanku Tuhan, tolong Tuhan. Bahwa aku mau memuliakan Tuhan. Bersama dengan malaikat aku mau memuji Tuhan. Jangan sampai penyembahanku itu menjadi pengolok-olokan kepadamu Tuhan. Ampuni kejahatan yang sangat-sangat jahat di mata Tuhan. Pada saat seolah-olah kita menyembah, tetapi sebetulnya sedang mengolok-olok. Seperti yang terjadi dalam Markus 15, para serdadu yang membawa Yesus ke dalam istana. Terlebih lagi istana gedung pengadilan. Dan lalu mengenakan jubah ungu, lalu memakai mahkota di kepala Yesus. Tapi mahkota duri. Ayo kita bertobat. Saat ini siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Saudaraku, saya rindu hari ini, siapkan hati. Karena penyembahan itu proskuneo, memberikan nilai tinggi. Memberikan nilai tinggi ini dalam pengertian bahwa kita dalam gaya hidup kita apapun untuk memuliakan Dia, mengagungkan Dia, meninggikan Dia. Saudara mau semua? Ayo sadari ini, sadari ini. Sadari ini saudaraku. Saya rindu setiap kita mengerti ini. Pada saat kita menyembah Dia, kita sungguh-sungguh memberikan nilai tinggi kepada Dia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat satu pujian. Kita saat ini ayo tanggalkan ego kita. Kita belajar yuk. Kita menyembah Dia. Kita belajar yuk. Kita betul-betul mengosongkan diri kita dan memberikan nilai tinggi kepada Dia. Tundukkan kepala. Mari kita angkat pujian ini. Saya undang untuk bisa bangkit berdiri. Bapa,
Luruskan kami Bapa. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sekali lagi, siapa boleh naik? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus. Ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus. Ku angkat hatiku, sembah Yesus. Mari sekali lagi yuk, angkat hati kita. Sungguh-sungguh angkat hati kita, sembah Dia. Siapa? Mari koreksi hidup kita. Jangan sampai penyembahan kita menjadi pengolok-olokan kepada Dia. Kita sungguh-sungguh bawa hidup kita sebagai persembahan yang hidup kudus dan berkenan. Makasih Bapa. Sekali lagi yuk katakan, siapa boleh naik? Siapa boleh naik ke gunung Tuhan? Siapa boleh datang menyembah Dia? Hanya orang-orang yang suci hatinya, yang rindu menyembah Dia. Angkat tanganmu, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus. Ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus. Ku angkat hatiku, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus. Ku angkat kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus. Ya Bapa, ku angkat hatiku, sembah. Mari sekali lagi, sembah Yesus, angkat hatimu, sembah Yesus, sembah Yesus. Ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah, sembah Yesus, sembah Yesus. Ku angkat hatiku, sembah Yesus. Kami menyembah-Mu Tuhan Yesus, Tuhan dan Rajaku. Kami mau
bisa menyembah-Mu Tuhan. Engkau layak, sebab Engkau Raja, sebab Engkau Tuhan bagi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, sembah Yesus, ku sembah kekudusan nama-Mu. Amin, amin. Sembah Yesus, sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus, ku angkat hatiku sembah Yesus. Aku menyembah-Mu, aku memberikan nilai tertinggi bagi-Mu ya Tuhanku, Rajaku. Aku tidak akan pernah mau melepaskan jubah ungu di dalam melekat tubuh-Mu, karena Engkaulah yang layak menerima ini semua. Dan aku pun mau mengenakan mahkota kemuliaan bagi-Mu ya Tuhanku dan Rajaku. Bersyukur ya Bapa, aku mau menyembah-Mu, memuliakan-Mu. Terima kasih Bapa, firman-Mu menguatkan bahkan menegur kami. Kami tidak mau mengolok-olok-Mu Tuhan, tapi dengan hati yang tulus terbuka kami mau meninggikan-Mu, memberikan nilai tinggi kepada-Mu. Terpuji nama-Mu, ditinggikan dan dimuliakan Engkau. Mari angkat tangan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah anugerah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal turun atas kita semua. Anugerah dan kasih karunia yang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, damai sejahtera yang daripada Roh Kudus melimpah dan turun atas kami semua, mulai pada saat sekarang ini sampai keserupaan Kristus nyata dalam hidup kami, bahkan sampai selama-lamanya. Kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadi dalam hidup kami semua seperti di surga. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Terima kasih semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan. Shalom.